Satu buah kancing pada Teluk Belanga bermakna tauhid atau melambangkan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya kenapa kancing Teluk Belanga memiliki satu kancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pakaian adat Melayu. Ternyata selain di Indonesia, pakaian adat ini juga menjadi pakaian adat dari negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Seperti apa sebenarnya sejarah dari pakaian ini? Kenapa pula banyak negara juga menjadikannya sebagai pakaian adat? Simak penjelasannya berikut. Menurut catatan sejarah Tiongkok pada abad ke-13, masyarakat Melayu baik lelaki maupun perempuan hanya memakai penutup tubuh bagian bawah. Seiring perkembangannya terjadi perubahan dalam cara berpakaian perempuan Melayu, yaitu melilitkan sarung di dada atau dengan nama lain berkemban. Celana panjang pun sudah mulai digunakan, dengan panjangnya hanya sedikit di bawah lutut atau dikenal dengan model gunting Aceh. Karena letaknya di wilayah perdagangan, pengaruh-pengaruh budaya asing mulai masuk ke suku-suku Melayu. Para pedagang ini berasal dari Tiongkok, India, serta Timur Tengah. Tak hanya berniaga, masyarakat Melayu juga mengadopsi cara berpakaian mereka. Setelah orang-orang Melayu memeluk agama Islam, cara berpakaian mereka juga berubah. Hal ini dikarenakan di dalam Islam ada kewajiban menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan buku pakaian cara Melayu karangan Ismail tentang sejarah Melayu, pada era Sultan Mansur Shah, ketika Islam menjadi agama resmi, cara berpakaian orang India yang disebut pakaian cara keling secara resmi dilarang. Dalam buku Pakaian Patut Melayu, Datuk Haji Muhammad Said Haji Sulaiman mengatakan bahwa baju kurung yang kita kenal sekarang berasal dari masa pemerintahan Sultan Abu Bakar pada tahun 1800 di Teluk Belanga, Singapura. Baju kurung juga dianggap memiliki keterikatan dengan pakaian yang berasal dari Mesir, yaitu pakaian jalabiah. Jalabiah sendiri memiliki arti baju yang longgar. Baju kurung telah digunakan oleh berbagai etnis di Nusantara. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan dan siapa yang memakainya. Berdasarkan sejarah Melayu, Tun Hasan Tumenggung merupakan orang pertama yang merubah baju kurung terdahulu menjadi seperti sekarang. Tenas Effendi telah mengumpulkan ungkapan dan petua orang tua di daerah Riau terkait baju kurung. Baju kurung yang digambarkan ialah baju kurung Teluk Belanga. Baju kurung yang dijahit yang tak hanya halus namun juga rapi. Ia dijahit menggunakan jahitan tulang di bagian leher. Di Indragiri Hulu, baju kurung untuk lelaki tidak disebut baju kurung tetapi disebut baju Melayu. Baju Melayu di Indragiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu baju Teluk Belanga dan baju Cekak Musang. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, bagian perut, dan bagian dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan kaos. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya biasa diberi renda. Beberapa bagiannya pun sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Baju kurung untuk perempuan jatuhnya di bawah lutut dengan alas leher yang sempit dan tidak memiliki saku. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas, dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk Islam,
Banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikannya dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini, baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan oleh anak-anak untuk pergi mengaji, atau ibu-ibu ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah. Untuk kain yang digunakan biasanya dikenakan dengan ikatan ombak mengalun, yaitu lipatan kain yang berlipit-lipit atau berombak-ombak. Lipatan ini di bagian kiri atau bagian kanan. Selain itu, baju kurung juga dilengkapi dengan kain dagang. Kain dagang adalah kain sarung yang digunakan sebagai kerudung di saat bepergian. Ini dimaksud untuk melindungi diri dari terik matahari. Apabila berada di dalam ruangan, maka kain dagang diikatkan pada pinggang atau disangkutkan di lengan. Selendang pun juga merupakan perlengkapan dari baju kurung ini. Selendang biasanya disampirkan di bahu jika sedang memakai kain dagang, alih-alih memakai selendang yang panjang. Biasanya yang dipakai adalah kain mantul. Kain mantul adalah semacam selendang pendek bersulam, disampirkan di bahu apabila sedang memakai kain dagang sebagai kelengkapan baju kurung. Baju ini mula diperkenalkan di Teluk Belanga, Singapura dan tersebar luas sebagai ciri khas Johor, khususnya pada abad ke-19. Ia juga dikatakan sejenis pakaian lelaki yang dikatakan telah direka oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1866 untuk merayakan perpindahan ibu negeri Johor dari Teluk Belanga di Singapura ke Johor Baru. Ia menggabungkan ciri-ciri kebudayaan Melayu, Bugis, dan orang laut. Pada bagian leher banyak sulaman yang dipadankan seperti mata lalat, tulang belut, serta insang pari. Pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim Ibnu Sultan Abu Bakar atas saran dari Ja'far bin Haji Muhammad, pakaian tersebut diubah dengan menambahkan 3 saku pada baju lelaki serta alas lehernya sama seperti perempuan, serta untuk baju perempuan ditambahkan saku. Pada baju Teluk Belanga, pada bagian lehernya diikatkan dengan 1 kancing. Ada 2 macam tipe kancing. Apabila kancing diikat dengan sebiji batu, maka disebut garam sebuku. Namun bila menggunakan beberapa batu, maka disebut kunang-kunang sekebun. Bagi laki-laki, dipakai dengan cara baju dipakai di luar atau menutupi celana dan kain samping. Potongan lengan baju panjang dan longgar, berkekek sapu tangan atau berkekek gantung. Potongan badan lurus dan mengembang di bagian bawah. Baju cuka mesang juga berasal dari Teluk Belanga, Singapura. Pada mulanya ia dinamakan baju wan. Diberi nama demikian karena diambil dari seorang penduduk Teluk Belanga, yaitu Haji Wan Othman. Suatu ketika Haji Wan Othman mengenakan baju kurung ketika menghadap raja, yaitu baju cekak musang. Melihat baju yang dipakai Haji Wan Othman begitu indah, diiringi dengan kancing yang dibuat dari emas dan permata, raja terus jatuh hati kepada baju itu. Sejak hari itu, baju cekak musang menjadi pakaian bagi anak-anak raja, para pembesar dalam istiadat di Istana Johor. Dalam segi bentuk, baju cekak musang mirip dengan baju Teluk Belanga. Perbedaannya terletak di bagian leher dan kancing. Baju cekak musang memiliki leher yang tegak dan pada bagian belahan depan ditutupi oleh 3, 5 atau jumlah kancingnya ganjil. Istilah cekak musang merupakan gambaran alami dari leher baju yang bercekak tinggi dengan ukuran 2,5 cm melingkari leher. Bentuk leher dari baju cekak musang diperkirakan merupakan pengaruh dari budaya India serta Timur Tengah. Baju ini mulai dipakai di Johor pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim Ibnu Sultan Abu Bakar.
Pakaian adat Melayu bukan hanya sekedar pakaian yang digunakan sebagai penutup aurat. Pakaian yang dibuat dan dijadikan pakaian adat ini memiliki banyak sekali makna yang terkandung di dalamnya. Motif tumbuhan pada hakikatnya mengandung makna kesuburan, kedamaian, penolak bala dan keselamatan, kesehatan, dan mengandung nilai tunjuk ajar. Motif hewan mengandung makna keperkasaan, kerukunan atau persaudaraan, dan nilai tunjuk ajar. Motif alam lainnya seperti bintang, bulan, awan, air, gunung, dan sebagainya mengandung makna keindahan, tua, marwah, daulat, penolak bala, serta nilai tunjuk ajar. Warna merah dipakai oleh masyarakat umum, melambangkan persaudaraan yang dikenal dengan tali darah atau tali persaudaraan. Juga melambangkan kerakyatan, kesetiaan, dan cinta. Warna hitam dipakai oleh hulu balang atau pendekar, melambangkan keberanian dan keperkasaan. Warna hijau dipakai oleh orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan tunas. Warna kuning dipakai oleh raja dan kaum bangsawan, juga oleh orang besar kerajaan, melambangkan keagungan dan kekuasaan kerajaan. Warna putih dipakai oleh ulama, melambangkan kesucian dan kemuliaan, putih hati bagai kapas. Warna biru dipakai oleh orang yang patut-patut atau orang yang baik-baik, yaitu Laksamana atau Syahbandar, melambangkan kebahagiaan. Warna coklat dipakai oleh pembantu-pembantu kerajaan, melambangkan kepatuhan dan ketaatan. Satu buah kancing pada Teluk Blanga bermakna tauhid atau melambangkan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah sebabnya kenapa kancing Teluk Blanga memiliki satu kancing. Lain halnya dengan cekak musang. Jika berjumlah 3 kancing biasa dimaknai Allah, Muhammad, dan Adam. Jika kancing bajunya berjumlah 5 maka dimaknai sebagai rukun Islam. Keke atau tapaiti pada pakaian Melayu zaman dahulu difungsikan untuk melindungi diri si pemakai dari serangan musuh yang akan menyerang pada bagian kiri atau bagian kanan, hingga bukan bagian tubuh yang terkena senjata tajam. Saku yang berjumlah 3 dimaknai sebagai akidah, kepercayaan, Islam, dan ihsan. Celana dipakai sesuai ukuran. Celana melambangkan penutup aib. Jika terlalu besar, tandanya aib malu tumbuh. Jika terlalu pendek, tandanya kurang beradat. Dan jika terlalu sempit, tandanya tidak ada kemajuan hidup. Panjang celana tidak boleh melebihi mata kaki. Sudah mengadaptasi hadis Rasulullah bahwa menggunakan kain tidak boleh berlebihan. Untuk kain samping atau kain sampin atau yang sering dipakai kain songket, pemakaiannya dimaknai sebagai kesungguhan dalam menjaga syahwat, aurat, dan kehormatan bagi laki-laki. Aturan pemakaian kain ini yaitu untuk bangsawan, orang yang sudah menikah, atau pengantin, songket berada di bawah lutut. Untuk anak muda yang belum menikah, songket berada di atas lutut. Sedangkan untuk ulama, kainnya berada di pertengahan batas. Beberapa pendapat tokoh adat Melayu juga mengartikan lipatan songket. Jika lipatan kanan berada di atas, maka orang tersebut beragama Islam. Namun jika lipatan kiri berada di atas, maka orang tersebut beragama non-muslim. Ini diambil dari cara orang muslim mengerjakan sholat, yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Khusus untuk perempuan, kain dimaknai dari letak kepala songket. Untuk anak dara atau anak gadis, letak kepala kain berada di depan. Perempuan yang sudah menikah, kepala kainnya terletak di belakang.
Sedangkan untuk perempuan bangsawan, kepala kain berada di samping kanan. Untuk perempuan janda, kepala kainnya berada di samping kiri. Sementara itu, juga terdapat beberapa makna tentang motif songket. Akar paku merupakan simbol kesuburan, kemakmuran, mudah menyesuaikan diri dan tidak mengganggu orang lain. Kuntum merupakan simbol kesatuan kehidupan manusia dengan alam sekitarnya yang serasi, selaras, subur, dan makmur. Lebah bergantung merupakan simbol keharmonisan, hidup berumah tangga, rela berkorban, dan tidak mementingkan diri sendiri. Siku keluang merupakan simbol keberanian dan kebebasan. Awan-awanan merupakan simbol panjang usia dan keabadian. Pucuk rebung atau kaluk paku merupakan simbol bergotong royong dan saling membantu. Memakai tanjak dimaknai sebagai kebesaran, kemegahan, dan keagungan. Beberapa jenis tanjak juga memiliki makna tersendiri di kalangan masyarakat Melayu. Tanjak dendam tak suda bermakna seseorang yang bekerja keras demi melindungi anaknya. Tanjak elang menyongsong angin memiliki filosofi kedudukan seorang raja yang menghadang musuh. Tanjak elang patah sayap memiliki makna kesatria. Sampai di sini dulu pembahasan saya tentang pakaian adat Melayu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.